Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsilia Susanto dari kelas PT IKC. Mata kuliah yaitu Pengantar Ilmu Komputer. Dosen Dr. Mustari S. Lamada SPD MT, Universitas Negeri Makassar. Kemudian topik pembahasan yaitu hardware komputer. Ada 3 pokok pembahasan yang akan dibahas di sini, yaitu 1. Perangkat keras komputer. 2. Perangkat keras input output. 3. Proses pada perakitan komputer. Kemudian kita masuk di pokok pembahasan poin 1, yaitu perangkat keras komputer. Hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan suatu tugasnya. Firmware ini merupakan wilayah dalam bidang ilmu komputer dan teknik komputer yang jarang dikenal oleh pengguna umum. Secara umum, sistem ini terdiri atas beberapa elemen yang saling berhubungan untuk membentuk satu kesatuan dalam melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Perangkat keras adalah bagian dari material komputer, sedangkan perangkat lunak adalah kebalikan dari perangkat keras tersebut, yakni non-material, seperti BIOS, sistem operasi, dan program-program. Perangkat lunak diinstalasikan ke dalam komputer melalui keyboard dan mouse. Kemudian CPU Central Processing Unit yang terdiri atas beberapa bagian, yaitu 1. Prosesor. 2. Motherboard atau mainboard. 3. VGA atau Video Graphic Array Card. Kemudian RAM, Random Access Memory. Kemudian hard disk atau hard disk drive atau HDD. Kemudian floppy disk drive atau FDD. Kemudian power supply dan UPS. Kemudian CD-ROM atau DVD-ROM drive. Kemudian network adapter. Lalu sound card dan speaker. Kemudian yang terakhir yaitu casing. Kemudian kita masuk di pokok pembahasan yang kedua, yaitu perangkat keras input output. Ada beberapa bagian, yaitu prosesor. Prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Kemudian motherboard. Motherboard atau biasanya disingkat sebagai MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen, lalu hingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan bekerja sama dengan baik. Kemudian RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori utama pada PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Kemudian VGA atau Video Graphic Array. VGA card adalah alat yang berfungsi untuk mengirim data-data visual atau gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Sebenarnya komponen ini memiliki nama asli, yaitu graphic adapter. Kemudian
yaitu ada hard disk drive atau HDD. HDD merupakan komponen vital dalam sebuah PC karena kenapa? Pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada pada sebuah PC disimpan. Kemudian floppy disk drive atau FDD adalah alat yang membaca dan menulis data yang tersimpan dalam sebuah floppy disk atau disket. Kemudian CD-ROM DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari CD atau DVD. Kemudian network adapter. Network adapter bisa juga disebut sebagai NIC atau Network Interface Card atau LAN, Local Area Network Card, dan Ethernet card. Kemudian sound card dan speaker. Sound card disebut sebagai audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Kemudian power supply dan UPS. Power supply adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dari dalam PC tersebut. Selain power supply dikenal sebagai ini pula UPS. Kemudian keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC. Selain mouse, melalui keyboard kita juga bisa memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Contohnya yaitu mengetik nama, mengetik sebuah dokumen-dokumen, dan lain-lain. Kemudian mouse. Mouse adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Kemudian scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar digital, sehingga kita dapat melakukan editing gambar di aplikasi seperti Photoshop, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Alat ini kita sering lihat di sebuah, bisa juga di rumah kita, kalau ada bisa juga di tempat print. Kemudian scanner juga bisa kita dapatkan di HP. Kemudian kita lanjut barcode reader. Barcode reader berfungsi untuk memasukkan ke dalam PC data, sumber data yang berbentuk barcode. Barcode ini sering kita lihat di sebuah Indomaret dan lain-lain sebagainya. Monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang kita proses dalam sebuah PC atau visual dalam bentuk visual, sehingga kita dapat mudah memahaminya. Monitor diproduksi menggunakan 2 jenis teknologi, yaitu menggunakan tabung CRT cathode ray tube, dan monitor menggunakan LCD liquid crystal display. Kemudian proses pada perakitan komputer, pokok pembahasan yang ketiga. Di sini saya akan menyebutkan dulu sebelum saya menjelaskan bagaimana proses-prosesnya. 1, yaitu penyiapan motherboard. 2, memasang power processor. 3, memasang heatsink. Kemudian memasang modul memori.
Kemudian memasang motherboard. Kemudian memasang motherboard pada casing. Kemudian 6. Memasang power supply. 7. Memasang kabel motherboard dan casing. Memasang drive. Kemudian memasang car adapter. Kemudian penyelesaian akhir, dan yang terakhir yang ke-11 yaitu pengujian. Kemudian saya akan menjelaskan proses perakitan komputer. 1. Penyiapan motherboard. Penyiapan motherboard kita utamakan yaitu periksa dulu bukunya pada sebuah motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed multiplier dan tegangan masukkan ke motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor, seperti yang pada digambar. Kemudian memasang prosesor. Ada beberapa bagian, yaitu prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempel di casing. Cara memasang prosesor jenis soket dan slot berbeda jenis soket. Tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik segi atau segitiga atau lekukan. Kemudian tegakkan posisi tuas pengunci untuk membuka. Kemudian masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelaraskan posisi kaki prosesor dengan lubang soket. Kemudian rapatkan hingga tidak dapat celah antara prosesor dengan soket. Yang terakhir, turunkan kembali tuas pengunci. Kemudian jenis slot. Pasang penyangga bracket pada ujung slot di motherboard sehingga posisi lubang pasak bertemu dengan lubang motherboard. Kemudian masukkan pasak, kemudian pengunci pasak pada lubang pasak. Kemudian selipkan kar prosesor di antara kedua penahan dan tekan hingga tepat masuk ke lubang slot. Kemudian memasang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas ke heatsink, harus dipasangkan dengan rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan, sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi gen penghantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan fan, maka konektor power pada fan dihubungkan ke konektor fan pada motherboard, seperti yang ada pada gambar. Kemudian 4. Memasang modul memori. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Setiap jenis modul memori yakni SIMM, DIMM, dan RIMM dapat dibedakan dengan posisi lekukan pada sisi dan bawah pada modul. Cara memasang untuk tiap jenis modul memori sebagai berikut. Jenis SIMM, sesuaikan posisi lekukan pada modul yang tonjol pada slot. Kemudian masukkan modul dengan membuat sudut miring. Lalu masukkan modul dengan membuat sudut 45 derajat terhadap slot. Lalu dorong hingga modul tegak pada slot tuas pengunci
slot akan otomatis mengunci modul. Kemudian jenis DIMM dan RIMM. 1. Cara memasang modul DIMM dan RIMM sama dan hanya ada satu cara, sehingga tidak akan terbalik karena ada dua lekukan sebagai panduannya. Perbedaan DIMM dan RIMM pada posisi lekukan. Rebahkan kait pengunci pada ujung slot. Sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan pada slot, lalu masukkan modul ke slot. Kemudian, kait pengunci secara otomatis mengunci modul pada slot bila modul sudah terpasang. Kemudian 5. Memasang motherboard pada casing. Motherboard dipasang ke casing dengan skrup dan dudukan standoff. Cara pemasangannya sebagai berikut. A. Tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan. Motherboard dipasang ke casing dengan skrup dudukan standoff. Cara pemasangannya sebagai berikut. A. Tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan logam metal Skycher ditandai dengan cincin pada tepi lubang. Kemudian, pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. C. Tempat motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. Kemudian, pasang bingkai por I010 sail pada motherboard jika ada. Pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci skrupnya. Memasang power supply. Proses yang keenam. Beberapa jenis sudah dilengkapi power supply. Biar power supply yang belum disertakan, maka cara pemasangannya sebagai berikut. A. Masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Pasang keempat buat pengunci skrupnya. Kemudian, hubungkan konektor dari power supply ke motherboard. Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan, sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non-ATX, dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Hubungkan kabel daya untuk fan jika memakai fan untuk pendingin CPU. Kemudian memasangkan kabel motherboard dan casing. Setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel 1.0 pada motherboard dan panel dengan casing. B. Pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pengontrol floppy pada motherboard. Pasang kabel ID untuk pada konektor ID primary dan secondary pada motherboard. Untuk motherboard non-ATX, pasang kabel port serial pada paralel konektor di motherboard. Perhatikan posisi pin 1 untuk memasang. Pada bagian casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot. Buka skrup pengunci pelat tertutup lubang port. Lalu masukkan port konektor yang ingin dipasangkan skrupnya kembali.
Kemudian bila port mouse belum tersedia di belakang casing, maka konektor mouse harus dipasang lalu dihubungkan ke konektor mouse pada motherboard. Kemudian hubungkan kabel konektor dari switch di panel dengan casing, LED, speaker internal, dan port yang terpasang di depan casing. Bila ada di motherboard, periksa diagram motherboard untuk mencari lokasi konektor yang tepat. Kemudian memasang drive. Prosedur memasang drive hard disk, floppy, CD-ROM, DVD, CD-RW, dan DVD adalah sama sebagai berikut. Copot plat penutup by drive, ruang untuk drive pada casing. Masukkan drive dari depan by dengan terlebih dahulu mengatur setting jumper sebagai master atau slave pada drive. Sesuaikan posisi lubang skrup di drive dan casing lalu pasang skrup penahan drive. Kemudian hubungkan konektor label ID ke drive ke konektor motherboard konektor primary yang dipakai terlebih dahulu. Ulangi langkah 1-4 untuk setiap pemasangan drive. Bila kabel terhubung ke DU, pastikan perbedaan settingan jumper keduanya, yakni drive pertama di set sebagai master dan sebagai slave. Konektor ID secondary pada motherboard dapat digunakan untuk menghubungkan dua drive tambahan. Kemudian floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy di motherboard. Kemudian sambungkan kabel power dengan satu daya ke masing-masing drive. Kemudian memasang car adapter. Car adapter yang pada umumnya video car sound network modem SGSI. Adapter video car umumnya harus dipasang dengan diinstal sebelum car adapter lainnya. Cara pemasangan adapter tersebut adalah pegang car adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen rangkaian elektronik, tekan car hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di motherboard. B. Pasang skrup penahan car ke casing. Hubungkan kembali kabel internal pada car bila ada. Kemudian yang ke-10, penyelesaian akhir. Pasang penutup casing dengan menggeser dan sambungkan kabel satu daya ke soket dinding. Kemudian pasang konektor monitor ke port VG video card. Kemudian pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. Hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse pada port serial tergantung jenis mouse-nya. Kemudian hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual dari car adapter untuk memastikan lokasi port. Kemudian pengujian yang terakhir. 1. Hidupkan monitor lalu unit sistem. Hidupkan monitor unit sistem. Perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. Kemudian, program POS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Bila terdapat kesalahan, maka tampilannya akan kosong dan speakernya akan berbunyi beep. Secara teratur, sebagai kode indikasinya kesalahan pada referensi BIOS, itu indikasinya kesalahan yang dimaksud oleh kode beep. Kemudian, jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor akan menampilkan eksekusi dari program BIOS atau POS. Tekan
Tekan instruksi BIOS sesuai petunjuk yang di layar untuk memasukkan program setup BIOS. Kemudian, periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Beberapa setting mungkin harus dirubah nilainya, terutama kapasitas hard disknya. Pada boot screen. Kemudian, simpan perubahan setting dan keluar dari BIOS. Kemudian, setelah keluar dari BIOS, komputer akan loading setiap operasi dengan urutan pencarian sesuai setting boot sequence pada BIOS. Masukkan disket pada atau CD boot tabel yang berisi sistem operasi pada drive, entah itu Windows 10, Windows 7, Windows 8. Kemudian ya, sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang hardware komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.